Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bicara mengenai manajemen persediaan. Kali ini dengan asumsi bahwa ketika kita membeli barang dalam jumlah banyak, maka akan bisa memperoleh diskon. Misalkan kita beli satu harganya 10.000, kalau kita beli 10 harganya 9.500, kemudian ketika kita beli 100 harganya mungkin cuma 8.000. Namun yang bisa menjadi masalah adalah ketika kita menyimpan barang, maka ada biaya juga untuk persediaan, ada biaya untuk menyimpan barang. Nah, kita lihat di sini. Nah, misalkan kita mengelola sebuah kos-kosan misalkan. Kemudian ketika kita melihat setiap minggu itu ternyata kebutuhan beras itu 1 karung. Nah, berarti dalam 1 tahun perlu 52 karung. Ketika kita beli 1 karung beras, misalkan harganya 100.000, tapi kalau beli 10 karung, harganya tidak hanya 100 kali 10, tapi misalkan hanya 900.000 misalkan, lebih murah. Ketika kita beli banyak lagi, lebih murah lagi. Tapi apakah berarti kita beli sebanyak-banyaknya biar dapat diskon harga lebih banyak? Karena nanti berarti ketika kita menyimpan barang 52 untuk 1 tahun, misalkan menyimpan karung beras sebanyak itu, berarti butuh tempat. Mungkin 1 kamar kos itu habis untuk menyimpan beras. Belum lagi nanti berasnya mungkin rusak. Nah, itu hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Nah, memang ada trade-off namanya, antara jumlah barang yang kita beli dengan harga lebih murah dengan peningkatan biaya penyimpanan. Ini ada contoh, misalkan ketika kita membeli barang sejumlah 0 sampai 999 tidak ada diskon, sehingga harganya tetap $5. Tetapi ketika kita beli sejumlah antara 1.000 hingga 1.999 ada diskon sebesar 4%, harganya tinggal $4.80. Kalau 2.000 lebih, 5% diskonnya, harganya $4.75. Tapi apakah lantas kita beli barang yang di atas 2.000 dengan harga paling murah, atau kita beli secukupnya? Karena kita ingat ada biaya penyimpanan. Ada beberapa perhitungan yang bisa kita lakukan. Kalau sebelumnya yang kita hitung sebagai biaya tahunan, itu biaya setup atau dalam hal ini misalnya biaya pesan gitu ya, plus biaya penyimpanan. Nah, itu aja tadinya. Nah, sekarang untuk contoh ini kita ikutkan besaran biaya produknya, harga barang yang kita pesan itu berapa, itu kita masukkan dalam perhitungan. Akhirnya didapatkan ini total cost-nya, ada rumusnya sendiri di sini, dan jumlah barang yang sebaiknya dipesan itu ada juga rumusnya seperti ini. Nah, kita akan langsung coba sekalian nanti dalam bentuk contoh. Hal yang perlu kita lakukan, yang pertama, kita menghitung diskon untuk setiap besaran diskon. Nah, kemudian kita hitung jumlah yang paling rendah biayanya untuk masing-masing diskon. Sehingga misalkan ketika kita ada diskon yang tanpa diskon ini berapa jumlah yang biaya totalnya paling rendah ketika dalam bracket, dalam kisaran ini. Dalam kisaran diskon 4%, itu berapa total cost paling rendah dan berapa jumlah yang kita pesan sesuai dengan total cost atau biaya total yang paling rendah. Demikian pula untuk yang diskon 5%. Nah, kemudian apabila sejumlah tertentu yang kita peroleh itu tidak memenuhi syarat untuk diskon tersebut, maka itu dihilangkan dan dipilih nilai yang paling rendah. Nanti akan kita beri contohnya. Nah, kemudian akhirnya setelah diperbaiki nomor 2 ini, maka dicari total cost atau biaya total untuk setiap jumlah yang disesuaikan berdasarkan batasan-batasan diskonnya dan dipilih yang nilainya paling rendah. Nah, untuk contoh yang lebih real kita akan lihat slide berikut.
Dalam grafik ini, kiri dan kanan menunjukkan jumlah kuantitas yang kita pesan, atas bawah merupakan total biaya tahunan. Yang perlu kita pertimbangkan, yang pertama adalah biaya penyimpanan, yang kedua adalah biaya untuk pesan, atau biaya ketika kita harus menyiapkan mesin-mesin untuk memenuhi pesanan tersebut. Kemudian kalau dijumlah, kurva yang lurus, biaya penyimpanan ini lurus karena dia tergantung berapa unitnya. Sama saja per unitnya biayanya. Tapi kalau biaya pesan, ini melengkung kurvanya karena semakin banyak pesan, maka biaya pesan atau biaya penyiapan mesin-mesin itu akan berkurang kalau semakin banyak pesannya. Tapi kalau pesannya sedikit, dia biayanya mahal. Kemudian dua kurva ini dijumlah didapatkan biaya total antara biaya simpan dan biaya pemesanan. Nah, tentunya kita akan mencari biaya yang paling murah, biaya totalnya. Kita tarik ke kiri, ini total cost yang paling rendah, kita tarik ke bawah, ini kuantitas yang paling optimal agar kita bisa memesan barang dengan harga yang nilai total biayanya paling rendah. Nah, sekarang ketika kita lihat di sini, ada kisaran diskon seperti yang kita tunjukkan, ada diskon 4%, 5% tergantung jumlahnya, maka kita bisa melihat kurva yang sama itu di sini juga sama, biaya ke kanan itu menunjukkan jumlah pesan. Nah, di sini batasan-batasan diskonnya 1.000. Oke, berarti 0 sampai 1.000 sampai 999 ini tidak ada diskon. 1.000 sampai 1.999 diskonnya 4% ke atas 5%. Nah, kemudian kita membuat kurva untuk masing-masing tingkatan diskon. Ini kurva total biaya ya yang kita ambil itu berarti kurva yang paling atas. Yang merah ini total biaya kita pindahkan ke sini untuk asumsi tanpa diskon. Tentu yang paling rendah ini, tapi kalau tanpa diskon kan juga bukan pilihan sebetulnya. Kemudian kita lanjutkan pada diskon yang kedua yang 4%. Kurvanya seperti ini. Oke, kita lihat biaya total yang paling rendah itu ada di sini. Tapi kalau posisi ini sekitar mungkin 600-an, ini kan tidak dapat diskon sehingga tidak dipilih. Yang kita pilih ini kita adjust, kita revisi, yang kita pilih nilai diskon yang paling kecil di sini. Nah, berarti 1.000. Karena ini tetap lebih rendah daripada total cost yang paling rendah ada di sini. Kemudian untuk yang diskon 5%, kita juga buatkan kurvanya. Tentunya aslinya itu dia juga turun ke bawah. Oke. Tapi karena kalau diturunkan ke bawah terus tidak dapat diskon yang 5%, maka kita lanjut di sini aja. Oke, kita lihat dia akan naik. Nah, di antara yang ada, itu mana yang paling rendah? Nah, kalau untuk total yang diskon 5%, yang paling rendah di sini. Nilainya 2.000. Kalau untuk total diskon yang 4%, paling rendah itu di sini. Nilainya jumlahnya pesan 1.000. Dan di antara yang lain, total cost atau biaya total yang paling rendah itu di sini. Sehingga ini yang kita pilih. Jumlah 1.000 yang kita pilih. Oke. Kemudian di sini ada perhitungan. Nah, ini kita ambil contoh untuk masing-masing kisaran diskon. Q1 aslinya 700, tapi karena tidak sesuai dengan kisaran diskonnya, maka kita ubah tadi. Ini tanpa diskon, kisaran diskon 4%, kita ubah jadi 1.000. Kemudian yang kisaran diskon 5% kita ubah jadi 2.000. Nah, itu merupakan titik yang paling optimal. Nah, ketika kita hitung biaya totalnya, ini yang kita pilih tadi ini $4.80, jumlah pesan 1.000, biaya total harga produknya $24.000 karena satu barangnya harganya sudah ditentukan. Kemudian biaya pesannya ini, biaya simpannya ini total 24.725. Ini total cost yang paling rendah
dibandingkan ketika kita pilih yang pesan 700 atau pesan 2000. Nah, ini hasil dari perhitungan untuk quantity discount. Dan akhirnya ini yang kita pilih. Demikian penjelasan tentang diskon atas kuantitas yang jumlah pesannya banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.